Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga selalu dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih pada bab tentang keutamaan salat. Dan kita telah membahas hadis yang terakhir, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Bagaimana pandangan kalian jika ada sebuah sungai di depan rumah, di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, yang mana setiap hari dia mandi 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'un? Apakah tersisa kotoran ya pada tubuhnya? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'un. Tidak akan ada tersisa kotoran atau daki pada tubuhnya. Qal fadzalika mathalus salawatil khams yamhu Allahu bihinnal khotaya. Maka demikian pula lah perumpamaan salat 5 kali atau 5 waktu, yang mana dengannya Allah menghapus kesalahan dan dosa seorang hamba. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu dari keutamaan salat yang 5 waktu ataupun salat-salat yang lainnya. Akan kita bahas tentang keutamaan dari salat-salat yang kita kerjakan. Apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perumpamaan adalah sangat jelas supaya kita mampu untuk mencerna, mampu untuk memahami dengan mudah dan gamblang bahwa seorang yang senantiasa mengerjakan salat 5 waktu, ya ibarat seorang yang mandi setiap hari 5 kali. Dia selalu membersihkan dirinya dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa dengan salat yang dikerjakannya. Oleh karena itu, janganlah kita menggampangkan masalah salat 5 waktu. Dan demikian pula kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik adalah untuk membina dan mendidik anak-anak kita dan generasi kaum muslimin menjadi generasi yang senantiasa menegakkan salat 5 waktu semenjak usia dini mereka. Kemudian hadis yang berikutnya masih semakna dengan hadis ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Jabir, yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin." Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan solat yang 5 waktu, solat wajib yang 5 kali yang kita kerjakan sehari-hari. Permulaan solat 5 waktu itu sama dengan atau seperti sebuah sungai yang mengalir dengan air yang penuh. Ya, dia mengalir di depan pintu salah seorang di antara kamu sekalian, yang mana dia mandi dari sungai tersebut setiap hari 5 kali. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ini pun sama dengan hadis yang sebelumnya, yakni tidak jauh berbeda makna dan kandungannya, yang menunjukkan keutamaan sholat 5 waktu adalah membersihkan diri kita dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan ya yang kita lakukan setiap hari. Yang namanya manusia, ada saja perbuatan dosa yang dia kerjakan, entah dia menyadarinya atau tidak, entah sengaja atau tidak. Kesalahan-kesalahan dalam pandangan, dalam berbicara, di dalam mendengar, ya, dalam melangkah, dan yang lainnya. Ini kita selalu berbuat dosa. Maka dengan seorang hamba sholat 5 waktu, maka sholat yang 5 waktu itu adalah membersihkan dosa-dosa seorang hamba, sebagaimana mandi membersihkan fisik dan tubuh seseorang, maka sholat membersihkan jiwa dan diri seseorang dari dosa-dosa yang dikerjakannya. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, anna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Pernah seseorang dia menciumi seorang wanita. Tentu wanita ini bukan mahramnya. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, lalu dia memberitahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatannya terhadap seorang wanita tersebut. Fa anzalallahu taala, maka Allah taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Hud ayat yang ke-114. Allah turunkan firman-Nya dalam surat Hud ayat 114. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Yang artinya wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat pada penghujung pada dua penghujung siang hari dan pada pertengahan atau pada permulaan malam. Ya. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghilangkan, akan melenyapkan perbuatan-perbuatan buruk. Yang demikian itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang mengingat dan orang-orang yang mengambil pelajaran. Hadis ini ada kisahnya tentang seorang laki-laki yang dia melihat seorang wanita. Dia kelihatannya ketika itu sangat tergoda oleh wanita tersebut, ya, sehingga dia mencium wanita itu. Dia mencium wanita tersebut. Kemudian dia merasa bahwa ini perbuatan yang perbuatan dosa. Dia menyadari akan kesalahannya. Maka datanglah seorang laki-laki ini menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyampaikan bahwa dia telah mencium seorang wanita yang seperti istrinya,
Ya, padahal dia adalah seorang wanita yang bukan mahramnya. Ya, dia merasa bahwa suatu perbuatan yang berat, suatu perbuatan dosa yang amat berat. Ya, sehingga dia ingin supaya mendapatkan jalan keluar ya dari pengarahan yang akan diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas tindakan yang dia lakukan, yaitu menyentuh bahkan mencium seorang wanita yang bukan mahramnya, Tentu dalam hal ini laki-laki tersebut mencium wanita tersebut dengan syahwat, ya, dengan syahwat. Maka setelah dia melaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian yang terjadi pada dirinya dan seorang wanita itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Hud ayat yang ke-114. Ya, Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, wa aqimis salata tarafai an-nahar, dan tegakkanlah salat, yakni tarafai an-nahar, ya, itu pada penghujung dari siang hari, ya, pada dua penghujung dari siang hari, wa zulafan minal lail. Ini semua adalah mencakup salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu, ya. Kemudian Allah menyebutkan bahwa innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Perbuatan yang baik akan menghapus, akan menghilangkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Makanya para ulama menyebutkan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebut tentang samudra yang menghapus atau penghapus dosa seorang hamba itu, beliau menyebutkan ada 3 hal. Yang pertama adalah at-taubatu wal istighfar. Ketika seorang berbuat dosa, ketika seorang bermaksiat, ketika seseorang terjerumus dalam dosa, maka hendaknya dia segera bertaubat pada Allah Ta'ala dan memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At-taubatu wal istighfar. Dan dua-dua ini diperintahkan oleh Al-Quranul Karim kepada kaum mukminin supaya bertobat pada Allah Ta'ala. Ya. Demikian pula kita diperintahkan memperbanyak untuk istighfar, mohon ampun pada Allah Azza wa Jal. Apalagi seorang yang berbuat dosa. Apalagi seorang yang berbuat dosa. Kemudian yang kedua, yaitu al-hasanat. Yaitu melakukan amal-amal kebaikan. Memperbanyak amal-amal soleh. Ya. Maka amal-amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba ini, ya insya Allah sebagai penyebab terhapusnya dosa-dosa yang dia kerjakan. Ya, jadi memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh. Dan tentu amal soleh yang dimaksud adalah, yaitu yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan amal soleh yang dimaksud adalah yang diikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang disebut dengan amal soleh. Makana khalisan lillah wa ala syariati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya amal soleh itu adalah yang betul-betul murni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dilakukan amal tersebut sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amal-amal kebaikan salah satu penyebab terhapusnya dosa seorang hamba. Dan di antara dalil adalah ayat ini. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghilangkan, akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian yang ketiga, ya, di antara penghapus dosa seorang mukmin adalah ujian-ujian yang menimpa dirinya. Musibah-musibah yang menimpa diri seorang, cobaan. Dan dia menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran. Karena dia tahu dan dia yakin bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengujinya. Maka dia menerima dengan lapang dada, dia menerima dengan bersabar. Nah, ini termasuk di antara amalan-amalan yang dengannya dosa seorang hamba terhapus. Nah, di dalam hadis ini, ya, tentu ada sejumlah pelajaran. Ya, yang pertama adalah bahwa seorang penguasa yang menjalankan hukum Islam itu tidak menghukumi
seorang laki-laki yang mencium seorang wanita yang bukan mahramnya dengan had. Ya. Jadi had itu adalah kalau seorang berbuat zina. Meskipun menyentuh, meraba, mencium, ini adalah permulaan dari zina. Ya, termasuk memandang. Ya, tapi selama orang itu tidak bersetubuh dengan yang dizinai, maka tidak dikenakan hadduz zina. Had atau hukuman zina. Dan hukuman zina dalam Islam ada dua hal, yaitu pelaku zina itu seorang yang belum menikah. Seorang yang belum menikah. Kalau pelaku zina seorang yang belum menikah, kemudian ketahuan dan ada bukti-buktinya secara syar'i, bukti-buktinya itu nyata, ya, maka pelaku zina ini yang belum menikah, dia dicambuk 100 kali. Ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma bi'ata jaldah. Seorang wanita pelaku zina dan seorang laki-laki pelaku zina, maka cambuklah mereka 100 kali. Kemudian yang kedua, pelaku zina yang kedua adalah yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah. Seorang pelaku zina yang sudah menikah dan pernikahan yang sah, ya, dan ketahuan ada bukti-buktinya, disaksikan oleh 4 orang saksi dengan persaksian yang nyata atau pengakuan dia pelaku zina itu, ya, dengan sesuai yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih, ya, jadi pelaku zina dari seorang yang telah menikah, ya, apabila telah terbukti semua perbuatannya, ya, dan telah dinaikkan kepada mahkamah Islam, maka dia harus dirajam, dilempari batu sampai mati. Ini hukum orang yang berzina di dalam Islam. Jadi ada yang sudah menikah berbeda dengan yang belum menikah dan pernikahan yang sah. Ini hukumnya. Adapun selain itu, yakni seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ketika seorang laki-laki itu mencium wanita tersebut, menyentuh wanita tersebut, meraba wanita tersebut, kita melihat di sini bahwa Nabi SAW tidak menjatuhkan hukum zina, karena belum sampai kepada perbuatan zina. Ya, kemudian maka dari itu dalam hukum Islam pun demikian. Kalau seorang hanya menyentuh, meraba, mencium seorang wanita yang bukan mahramnya dan tidak sampai pada zina, maka tidak dihukumi dengan hukuman atau had zina. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang pemimpin negeri kaum muslimin untuk mengambil kebijakan, ya, yaitu dengan tidak menghukum seorang yang melakukan seperti ini ketika dia melihat orang itu betul-betul sungguh-sungguh dia bertobat pada Allah Ta'ala, dia betul-betul menyesali perbuatannya, ya, maka seorang pemimpin atau hakim kaum muslimin, ya, boleh untuk menggugurkan hukuman bagi orang tersebut. Ya, tentu bukan had yang dimaksud di sini, ya, tetapi mungkin takzir. Takzir itu satu hukuman yang dijatuhkan kepada seorang pelaku pelanggaran hukum, ya, yang mana belum ada ketentuannya dalam Al-Quranul Karim atau dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi takzir itu adalah kebijakan dari seorang qadhi atau seorang hakim, ya, itu takzir. Nah, kita melihat di sini bahwa Nabi alaihissalam beliau tidak memberi satu hukum tertentu kepada orang ini ketika beliau melihat bahwa orang ini betul-betul menyesali perbuatannya, dia ingin bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dibebaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang menegakkan sholat itu adalah sesuatu amalan yang dengannya dosa-dosa seorang hamba terpenuhi, terampuni. Nah, di sini dalam hadis ini masih ada lanjutan. Wa aqimis salata tarafain nahari zulafan minal lail idal hasanati yudhibna sayyiat.
ketika Allah menurunkan ayat ini kepada orang tersebut atau tentang orang ini, faqala rajul, maka orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aliya hadza?" Apakah ayat ini Allah turunkan ini khusus untuk aku? Hukumnya ini hanya berlaku bagi diriku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li jami'i ummati kullihim." Tapi berlaku untuk semua umatku. Ya, jadi ayat ini berlaku untuk semua umatku. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari itu, hukum syar'i itu, ya, yang dia bersifat umum, ya, yang tidak ada penghususannya, ya, maka tetap berlaku umum. Tetap berlaku umum. Jadi orang itu bertanya ketika Allah turunkan ayat ini, ya, tentang perilakunya, maka orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ayat ini hanya atau hukum ini hanya untuk aku atau juga untuk yang lainnya? Kata Nabi sallallahu untuk yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, salat Jumat ke Jumat yang berikutnya. Kafaratun lima bainahunna, adalah merupakan penghapus kesalahan-kesalahan di antara keduanya. Malam tukshal kabair, selama seorang tidak mengerjakan dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salat 5 waktu, yang juga di antara fadilahnya, di antara keutamaannya adalah sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa. Jadi salat subuh menuju salat zuhur, ya, ini salat zuhur dan salat subuh ini penghapus dosa di antara kedua salat tersebut. Kemudian seorang misalnya berbuat satu kesalahan antara zuhur dan asar, kemudian dia lakukan salat asar, maka ini sebagai penghapus di antara penghapus dosa yang dia lakukan di antara 2 waktu tersebut, dan seterusnya. Ya, jadi as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati. Demikian pula salat Jumat kepada salat Jumat yang berikutnya. Ya, seorang hari ini misalnya di hari Jumat dia mengerjakan salat Jumat, kemudian sampai Jumat yang ke depan dia juga mengerjakan salat Jumat, maka Jumat ke Jumat ini dari amal-amal kebaikan Jumat ke Jumat ini penghapus dosa yang dia lakukan di antara 2 Jumat tersebut. Kafaratul lima bainahunna, sebagai kafarah penghapus dosa antara 2 perbuatan tersebut. Malam tukshal kabair, dengan catatan orang tersebut tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu harus dengan bertaubat pada Allah Ta'ala. Ya, jadi dosa besar adalah dengan cara bertaubat. Adapun dosa-dosa kecil, terkadang seorang mengerjakannya, dia tidak menyadari, ya, dia tidak menyadari bahwa itu dosa yang dia lakukan, atau dengan sengaja dia mengerjakannya. Nah, dosa-dosa kecil ini, ya, dengan seorang mengerjakan salat 5 waktu, ya, maka insya Allah salat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa kecil tersebut. Kemudian pula 1 Jumat dan Jumat yang berikutnya termasuk penghapus dosa-dosa yang dikerjakannya antara 2 Jumat itu. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun." Tidaklah seorang muslim, ya, tahduruhu salatun maktubatun, yang mana dia telah masuk waktu salat yang wajib baginya, ini salat 5 waktu, fayuhsinu wudu'aha, lalu kemudian seorang muslim itu dia menyempurnakan wudu'nya, wa khusyu'aha, dan dia menyempurnakan kehusyuan dalam salatnya, wa ruku'aha, dan dia khusyuk di dalam atau menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan salatnya, illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunub, melainkan salat itu sebagai kafarah, sebagai penghapus bagi dosa-dosa yang sebelumnya yang dia kerjakan. Lima qablaha minad dunub. Malam tu'ta kabiratun, selama dia tidak mendatangi dosa besar. Wadhalika dahru kullu, dan ini berlaku sepanjang masa. Sepanjang tahun. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini ada semacam amalan-amalan tambahan. Ya. Amalan tambahan dalam arti agar sholat seseorang itu menjadi kafarah, sebagai penghapus bagi dosa-dosa yang dikerjakannya. Ya. Yaitu dengan yuhsinu wudu'aha. Dia membaguskan wudu'nya, yakni menyempurnakan wudu'nya ketika akan mengerjakan sholat. Kemudian juga dia berupaya keras di dalam sholatnya untuk khusyuk. Untuk khusyuk dalam sholatnya. Konsentrasi betul bahwa yang sedang dia hadapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya. Kemudian dia tumaknina, dia sempurnakan berdirinya, rukuknya, iktidalnya, ya, dan semua amalan-amalan sholatnya dia lakukan secara benar dan secara sempurna. Maka insya Allah Ta'ala sholat yang seperti itulah yang akan menjadi sebagai penghapus dosa-dosa yang dia kerjakan sebelum sholatnya tersebut. Nah, maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang kita dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menyempurnakan wudu, menyempurnakan yakni wudu kita, menyempurnakan sholat kita dan sebaik-baiknya, berupaya untuk khusyuk di dalam sholat, karena sholat itu adalah karena khusyuk itu adalah ruh dari sholat. Jadi sholat itu ibarat jasad. Ya. Ini gambaran yang gamblang dan gampang. Sholat itu ibarat jasad, fisik. Fisik ini akan hidup kalau ada ruhnya. Kalau tidak ada ruhnya, dia ibarat barang yang mati. Nah, demikian pula sholat. Ruhnya sholat ini adalah kehusyuan dalam sholat. Maka seorang bagaimanapun, ya, dia berupaya untuk selalu khusyuk. Ini hanya upaya. Karena kebanyakan manusia sholatnya itu kurang khusyuk. Ya. Karena banyak masalah yang dipikirkan. Ya. Banyak hal-hal yang dia pikirkan. Oleh karena itu, kita berupaya untuk khusyuk di dalam sholat. Berupaya maksimal agar khusyuk di dalam sholat. Karena khusyuk dalam sholat ini adalah ruh daripada sholat itu sendiri. Ya. Nah, dan kita melihat tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya kita ini sholat dengan khusyuk, itu beliau menuntun kita. Di antaranya adalah, kalau seorang ingin buang air, atau ingin kentut, atau buang air besar, buang air kecil, sebelum dia sholat, hendaknya dia lakukan. Jangan dia menahan. Kemudian dia sholat. Ini akan mengganggu kehusyuan sholatnya. Ya. Demikian pula kita melihat beliau sallallahu alaihi wasallam
menjelaskan kepada kita tentang masalah makan. Kalau makanan sudah disiapkan, kemudian kita mendengar iqamatus shalah dikumandangkan, maka kita diperintahkan untuk makan dulu. Ya. Kita diperintahkan makan dulu. Setelah makan baru sholat. Ini juga dalam rangka upaya untuk khusyuk dalam sholat. Nah, ada beberapa contoh yang diberikan oleh Nabi SAW ya, tentang upaya-upaya agar seorang itu khusyuk dalam sholatnya. Kemudian dalam sholat itu sendiri, ya, kita awali sholat kita dengan mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini pun sebetulnya ada semacam misi, semacam peringatan kepada kita. Ya, dengan mengucapkan Allahu Akbar pada permulaan sholat kita, di sana mengandung semacam perintah agar kita betul-betul konsentrasi dalam sholat kita. Karena yang kita hadapi ini adalah zat yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga permasalahan-permasalahan duniawi itu semua menjadi kecil. Karena kita sedang menghadap kepada Allah yang maha besar. Itu di antara hikmah. Mengawali sholat ya, dengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Supaya kita mengecilkan semua urusan yang lainnya. Kecuali sholat yang sedang kita kerjakan. Itu di antara hikmah yang disebut oleh sebagian ulama tentang hikmah memulai sholat dengan takbiratul ihram. Kemudian di sini juga tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang manfaat dari sholat dan keutamaan sholat adalah sebagai mukaffirah lidzunub, penghapus dosa seorang hamba. Ya, kalau dia itu sholat dengan khusyuk, dia mengharapkan wajah Allah dalam sholatnya, ya, dia sholatnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala yang memerintahkannya untuk menegakkan sholat, ya, kemudian dia jauhi dari perbuatan-perbuatan dosa besar, ya, maka insya Allah sholatnya itu akan menjadi penyebab penghapus dosa-dosa yang dikerjakannya. Ya, wadzalika ad-dahra kullahu. Ya, ini semuanya berlaku untuk sepanjang masa. Ya. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, kalau dia mengerjakan hadis ini, maka insya Allah dosanya akan terhapus, terampuni, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Babu fadli salati subhi wal asr. Setelah Al-Nawawi rahimahullah menyebutkan keutamaan salat yang 5 waktu secara global, secara umum, kemudian beliau membawakan satu bab ya, yang membahas secara khusus keutamaan 2 salat. Yang disebutkan di sini, sholat subuh dan sholat asar. Ini pada penghujung siang hari. Subuh dan asar. Nah. Babu fadli sholati subhi wal asar. Bab tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Ya. Ini dibawakan oleh An-Nawawi secara khusus. Karena ada hadis-hadisnya dan disebutkan oleh Nabi SAW juga keutamaan 2 sholat ini secara khusus, karena memang 2 sholat ini ya juga berat, tidak mudah. Ya, terkadang seorang sedang tidur lelap, dia harus bangun untuk sholat subuh, ya maka terasa berat. Demikian pula sholat asar, di saat seorang sedang sibuk berniaga, sibuk dan pekerjaan-pekerjaannya di siang hari, ya kemudian dia tiba-tiba mendengar yakni adzan dikumandangkannya. Sehingga kadang-kadang memberatkan dia untuk meninggalkan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu, sholat ini memiliki keistimewaan atau fadilah yang khusus yang akan dibacakan pada hadis-hadis berikut ini. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata,
An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla al-bardaini dakhala al-jannata muttafaqun alaih. Qala an-Nawawi al-bardaini as-subhu wal asru. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini, barang siapa yang salat al-bardain, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-bardain, salat al-bardain itu adalah salat subuh dan salat asar. Salat subuh dan salat asar. Maka jangan gampangkan dua salat ini. Semestinya memang semua salat kita tidak boleh menggampangkannya. Tidak boleh kita remehkan salat 5 waktu itu. Tetapi di sini ada penekanan tersendiri. Ya. Bahwa orang yang menjaga, memelihara dua salat ini, salat subuh dan salat asar, dia salat tepat pada waktunya, dia salat rukun-rukunnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, penuh dengan kehusyuan, maka dia akan masuk surga. Ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan dua salat yang disebutkan dalam hadis ini. Salat al-bardain, yaitu salat subuh dan salat asar. Nanti akan kita dengar juga beberapa hadis berikut ini tentang keutamaan salat subuh tersendiri dan keutamaan salat asar secara terpisah. Ya. Akan kita baca beberapa hadis sesudah ini. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Zuhair Umarah bin Ruwaybah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Zuhair. Abu Zuhair ini namanya adalah Umarah ibnu Ruwaybah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yalijan naro ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, ya'ni al-fajr wal asra, rawahu Muslimun. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, lan yalijan naro, tidak akan masuk neraka ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka seorang yang sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Yang dimaksud dengan sholat sebelum matahari terbit adalah sholat subuh, dan sholat yang dimaksud sebelum matahari terbenam adalah sholat asar. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini, ya, penyebutan dua salat, penyebutan dua salat subuh dan asar, ya, secara khusus dalam hadis ini, penyebutan salat asar secara khusus dalam hadis ini, ya, bukan bermakna bahwa orang yang mengerjakan dua salat ini, ya, sementara dia meninggalkan 3 salat yang lainnya, dia itu masuk surga. Bukan demikian. Karena dikhawatirkan ada orang yang mungkin memahami, ya, bahwa orang yang tercegah, ya, orang yang diselamatkan dari azab api neraka, kalau orang itu sholat 2 sholat ini, yaitu sholat subuh dan sholat asar, sehingga kemudian dia gampangkan 3 sholat yang lainnya. Jadi tidak demikian pemahamannya, ya, tidak demikian pemahamannya.
ini hanya memberikan pengertian kepada kita, ya, dan supaya kita lebih memperhatikan tentang dua solat ini yang menunjukkan dan keutamaan solat ini. Ya, solat ini mempunyai keutamaan, solat zuhur dan asar. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya, barang siapa mengerjakan dua solat, subuh dan asar masuk surga. Di sini barang siapa yang disebutkan tidak akan masuk neraka, orang yang mengerjakan dua solat ini. Lalu solat yang tiga bagaimana? Tetap wajib. Ya. Jadi penyebutan dua solat ini hanya menunjukkan keutamaan dua solat ini. Ya. Bukan berarti bahwa seorang hanya mengerjakan dua solat ini, tidak. Bahkan orang yang masuk neraka itu disebutkan karena apa? Meninggalkan solat 5 waktu. Di antaranya, masalakakum fi saqar. Ditanya kepada mereka, orang-orang yang masuk neraka Sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka, kami dulu tidak mengerjakan sholat. Kami dulu tidak mengerjakan sholat. Sholat yang dimaksud itu adalah sholat 5 waktu. Ya. Jadi, supaya dipahami betul, bahwa penyebutan dua sholat ini bukan berarti bahwa sholat-sholat yang lainnya tidak diperhatikan. Ya, tapi ini hanya menunjukkan keutamaan dua sholat ini. Kemudian juga, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang atau mengandung perintah dalam hadis ini supaya seorang hamba itu dalam sholatnya betul-betul khusyuk. Demikian pula dia berupaya agar sholat yang dikerjakannya benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang seorang mengerjakan sholat bukan karena Allah. Tetapi karena riya. Supaya dipuji oleh manusia. Ya. Nah, ini peringatan. Agar kita ketika mengerjakan sholat bukan untuk dipuji oleh manusia. Kita mengerjakan sholat karena Allah ta'ala. Ya. Kemudian sholat karena perintah Allah. Ya. Wa qimus sholat wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian, kalau saja, ya, 3 sholat yang lainnya, zuhur, asar, maghrib, kita diperintahkan untuk menjaga sholat ini, ya, apalagi sholat subuh dan asar. Allah Ta'ala berfirman, Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah, peliharalah solat-solat itu dan solat yang tengah. Ya. Maka seorang ya, harus menjaga solat 5 waktu ini. Jangan menggampangkan solat 5 waktu ini. Ya, maka dari itu bagi orang tua supaya mengingatkan, membangunkan anaknya. Jangan kita dikasihan. Kalau kita kasihan pada anak kita yang sedang tidur lelap, ya bangunkan supaya dia sholat subuh. Jangan dibiarkan anak itu tidur. Kalau kita betul-betul kasihan pada anak kita supaya dia selamat. Selamat dari azab Allah. Dan kita bangunkan. Justru kalau kita membiarkan anak kita tidur di pagi hari dan dia dibiarkan tidur sehingga meninggalkan sholat, berarti kita tidak kasihan kepada anak kita. Maka di sini kewajiban orang tua adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang baik, mencegah dari yang mungkar. Ya. Ya, memerintahkan yang baik, meninggalkan yang mungkar. Mencegah dari, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian Allah Ta'ala juga dalam hadis ini tentu ada kaitan dengan sholat subuh. Allah memuji orang-orang yang kurang tidur. Dalam arti mereka sholat di malam hari. Ya. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-17. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang yang mereka masuk surga, penghuni surga itu dulu ketika di dunia, ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tidur di malam hari hanya sedikit. Ya. Artinya mereka bangun di malam hari,
Makanya kita dianjurkan menjelang subuh, bangunlah. Sholatlah witir. Sambil menunggu adzan subuh. Kalau seorang bisa mengerjakan demikian, ya secara rutin, dan dia menjadi amalan dia, ini adalah suatu hal yang amat baik untuk dirinya. Dan bangun di pagi hari itu adalah juga ada faktor pembiasaan. Makanya kita harus membiasakan diri kita untuk bangun di sebelum subuh. Entah setengah jam, 45 menit sebelum sholat subuh, bangun. Wudu. Ya. Sholat tahajud atau sholat witir sambil menunggu adzan subuh. Dan pembiasaan itu terjadi kalau ada yang diawali dengan semacam memaksakan diri kita. Diri manusia ini, nafsunya, itu ingin tidur di tempat yang nyaman, ya, enak, nikmat. Ya. Itu tabiat manusia. Tetapi kalau kita memaksakan diri kita untuk bangun, ya, dan memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka itu akan terjadi, akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi satu hal yang nanti tuntutan bagi dirinya. Sehingga dia selalu bangun pada pagi hari. Maka kita melihat dalam hadis ini ada dua sholat yang disebutkan, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Sebagaimana saya katakan tadi, sholat subuh ini saat lelapnya tidur, seorang bangun. Ya, ini satu hal keutamaan yang besar. Kemudian sholat asar di saat seorang kerja. Ya mungkin puncak-puncaknya pekerjaan. Harus dia selesaikan. Ya. Kemudian dia dituntut untuk mengerjakan sholat asar. Ini sama dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Nur ayat yang ke-37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Yaitu orang-orang yang mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan, ya, tidak pula oleh jual beli, ya, mereka tidak dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena saat sore hari menjelang asar itu saat-saat yang memuncak dalam perniagaan, dalam pekerjaan. Ya, oleh karena itu justru kita disuruh untuk meninggalkan pekerjaan dan jual beli itu dan untuk kita mengerjakan sholat asar. Makanya penekanan yang agak tegas dan kuat, ya, tentang keutamaan sholat ini. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh, maka berarti dia berada pada jaminan Allah. Allah menjamin orang ini keselamatannya, ya, dan yang lainnya. Ya. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh, maka dia berada pada jaminan Allah, dalam penjagaan Allah, pemeliharaan Allah. Fanzur ya ibn Adam, la yatlubannallahu min dhimmatihi bi syai'. Maka perhatikanlah, cermatilah wahai Bani Adam. Jangan sekali-kali kalian dituntut oleh Allah, ya, akan jaminannya. Artinya di sini peringatan bagi orang-orang yang menghalang-halangi manusia mengerjakan sholat subuh. Ya, karena orang yang akan mengerjakan sholat subuh, dia berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihalanginya, maka akan dituntut yang menghalanginya. Yang menghalanginya. Jadi intinya ini pun menunjukkan keutamaan sholat subuh. Ya. Man shalla as-subha fahuwa fi dhimmatillah. Karena siapa mengerjakan sholat subuh, maka dia berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Fanzur ya ibn Adam la yatlubannakallahu min dhimmati bisyai. Maka cermatilah, hati-hatilah, wahai Bani Adam, jangan sampai kamu dituntut. Ya. Karena sebab menghalangi zimmatullah yang menjadi jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini juga menunjukkan besarnya dosa para penghalang manusia dari beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menghalangi hamba-hamba Allah, mencegah mereka, mengganggu mereka, menyakiti mereka dari beribadah pada Allah Ta'ala. Di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahi akan dituntut di akhirat kelak. Dan mereka akan na'udzubillah min dzalik, tentu akan mendapat bagian dari perbuatan mereka. Kalau tidak bertobat, jika mereka tidak bertobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ya, bahwa bergantian ya pada kalian ya, malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Ya. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asr. Dan mereka para malaikat itu yang bertugas siang hari dan malam hari, mereka bertemu ya pada saat salat subuh dan salat asar. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian para malaikat yang penjaga di malam hari ya, itu mereka di saat sholat subuh selesai, mereka naik ya. Fayas'aluhumullah wa a'lam bihim. Para malaikat yang naik tadi itu, yang bertugas di malam hari sampai subuh, ketika mereka naik, mereka ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan Allah lebih mengetahui tentang mereka. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimanakah kalian meninggalkan hamba-hamba? Allah bertanya kepada para malaikat ya, yang naik ya, di saat selesai sholat subuh, yang mana mereka bertugas di malam hari. Ketika mereka naik, Allah bertanya pada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba? Yakni ketika kalian meninggalkan hamba-hambaku itu mereka ngapain? Fayaquluna taraknahum wa hum yusallun. Para malaikat menjawab bahwa ketika kami meninggalkan mereka ya Allah, mereka dalam keadaan salat. Mereka dalam keadaan salat. Ya. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan juga ketika kami datangi mereka, mereka dalam keadaan salat. Yaitu di waktu asar. Ketika malaikat di malam hari itu memulai pengawasan mereka, mereka turun di waktu asar. Yang di siang hari naik. Ya. Yang di malam hari turun di waktu asar. Untuk menjaga di malam hari. Nanti naiknya di waktu subuh. Ya. Maka mereka menyebutkan bahwa kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Dan kami ketika datang pada mereka juga dalam keadaan sholat. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan atau diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rahmat Allah pada hamba-hambanya. Ya. Bagaimana Allah selalu menjaga hamba-hambanya. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan pertemuan para malaikat. Ya, ketika mereka bergantian waktunya dalam mengawasi manusia. Mereka bertemu di saat para hambanya mengerjakan sholat. Di waktu subuh dan di waktu asar. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
yang jumlah mereka demikian banyaknya, masing-masing dengan tugas-tugasnya. Dan di antara tugas-tugas para malaikat itu, atau sebagian malaikat, adalah mengawasi hamba-hamba Allah. Ya. Ada yang bertugas di malam hari, di pagi hari mereka naik. Ya. Ada yang bertugas di siang hari, dan di malam hari mereka naik. Di sore hari mereka naik. Pertemuan mereka di waktu sholat subuh dan sholat asar. Ya. Di waktu sholat subuh dan sholat asar. Mereka menyaksikan kaum mukminin, orang-orang yang sholat, sedang mengerjakan sholat. Ya. Maka ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, dan Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Allah bertanya, kalian ketika meninggalkan hamba-hambaku dalam keadaan apa mereka? Kata para malaikat, mereka dalam keadaan sholat. Ketika datang pun dalam keadaan sholat. Ya. Di sore hari, para malaikat yang bertugas di siang hari, di sore hari naik mereka. Karena akan digantikan oleh malaikat yang bertugas di malam hari. Itu turunnya di saat sholat asar. Kami datangi mereka, mereka dalam keadaan sholat. Kami tinggalkan mereka, mereka dalam keadaan sholat. Nah ini menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memiliki para malaikat-malaikat dengan tugas-tugas masing-masing. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat pada Allah Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat 5 waktu. Atau keutamaan ibadah sholat. Dia merupakan ibadah yang tertinggi derajatnya. Ketika seorang beribadah atau mengerjakan sholat yang 5 waktu. Makanya kita melihat para malaikat ya ditanya oleh Allah Ta'ala ya di saat mereka sedang mengerjakan sholat. Ini menunjukkan keutamaan ibadah yang namanya sholat. Ya. Maka jangan remehkan masalah sholat. Orang yang meremehkan masalah sholat, dia akan meremehkan yang lainnya. Orang yang memuliakan sholat, dia akan memuliakan yang lainnya. Ya. Maka ukuran seseorang dilihat dari sholatnya. Dilihat dari sholatnya. Ya. Orang ini baik atau tidak dilihat dari sholatnya. Ya. Oleh karena itu jangan kita gampangkan, jangan kita remehkan tentang sholat. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan 2 sholat yang disebutkan ini. Subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar. Yang memiliki keutamaan yang besar. Ya. Karena para malaikat bertemu pada 2 waktu ini. Untuk bergantian dalam mengawasi hamba-hamba Allah. Sebagai tugas mereka masing-masing. Ada yang di malam hari. Dan ada sebagian malaikat di siang hari. Nah tentu. Ketika kita melihat hadis ini. Tentang para malaikat yang bertemu. Malaikat di malam hari dan di siang hari bertemu waktu asar dan waktu subuh dan waktu asar. Ini mengandung perintah. Anjuran kepada kita untuk memperhatikan 2 sholat ini. Sholat subuh dan sholat asar. Jangan sampai kita remehkan, gampangkan ya sholat ini dan juga sholat-sholat wajib yang lain. Kemudian di sini mengandung kemuliaan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengandung kemuliaan bagi kaum muslimin. Tentu yang mengerjakan sholat. Karena ada sebagian kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Ya. Nah kemuliaan orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya. Ibadah ini yang ditanya oleh Allah. Kepada para malaikat. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita. Tentang hal-hal yang gaib. Yang Allah beritahukan kepada kita melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini kaitannya dengan Bani Adam. Ya. Kita tidak mengetahui berita ini kecuali dari Rasulullah SAW. Tentang adanya para malaikat yang mereka yata'aqubun
bergantian di malam hari dan di siang hari. Dalam mengurusi, mengawasi Bani Adam. Ini berita dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita bahwa orang-orang beriman mereka mencintai para malaikat. Karena para malaikat adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah. Yang sangat berbakti kepada Allah. Yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka tidak banyak bicara. Tidak ada ceramah, tidak ada pidato. Ya, mereka adalah makhluk Allah yang taat pada Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman mencintai para malaikat yang taat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya. Wa an Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah suatu ketika kami berada di sisi atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ila al-qamari lailatal badri. Maka beliau kemudian melihat bulan purnama atau bulan pada malam purnama. Si bulan ketika itu dalam keadaan terang benderang, bercahaya, ini di malam purnama. Faqal, kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan sulit di dalam melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan, ya. Yani jika kalian mampu agar kalian itu tidak terkalahkan, ya. Ala salatin pada untuk mengerjakan salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka kerjakanlah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa nadhara ila al-qamara lailata arba'a asyrata. Maka beliau Nabi SAW melihat bulan pada malam 14. Jadi malam purnama, malam ketika bulan itu muncul dengan sepenuhnya, sangat terang benderang. Itu malam, di sini sebutnya malam 14. Karena ada 13, 14, 15. Kita dianjurkan puasa pada 3 hari ini. Ya, pada setiap bulan. Nah, inti hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Akidah yang diimani oleh para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Mereka melihat ru'yatullah adalah hak. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama kaum muslimin dari kalangan ya para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka berkeyakinan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana melihat bulan. Bukan berarti
Allah seperti bulan, tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tidak satu pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Bahwa Samiul Basir, dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Tetapi yang disebutkan oleh hadis ini, yang dijelaskan oleh hadis ini adalah kejelasan dalam melihat. Ya. Tidak ada penghalang yang menghalangi seorang untuk melihat Allah. Tidak berdesak-desaan. Sebagaimana ketika di dunia, kalau melihat sesuatu ada desak-desaan. Ya. Jadi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentu yang dipelopori oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan inilah akidah yang hak, akidah yang benar, bahwa kaum mukminin melihat wajah Allah di hari kiamat kelak. Ya. Dan ini berita gembira bagi ahlul iman, ya, bahwasanya mereka akan melihat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Sya'alanallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk mereka. Orang-orang beriman yang akan melihat, akan diberikan satu nikmat. Nikmat yang terbesar. Yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Kita tidak usah membayangkan seperti apa dan bagaimana. Karena akal kita tidak akan mampu untuk sampai ke sana. Kewajiban kita beriman kepada berita yang diberitahukan oleh Nabi SAW. Beliau adalah as-sadiqul masduq. Seorang yang jujur dan diterima, dibenarkan semua perkataannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang ru'yatullah. Ya. Dan ru'yah di sini adalah ru'yah hakikiyah. Melihat dengan benar. Ya. Tidak ditakwilkan kepada makna-makna yang lainnya. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh ahlu takwil dan ahlu ta'til dan ahlu tahrif. Mereka yang mentakwilkan, bahkan meniadakan sifat Allah. Ya. Kita tidak seperti mereka. Ya. Mereka pun ketika mengatakan sesuatu dalam masalah ini, ngambang. Ya. Tidak jelas. Hujahnya lemah. Ya. Hujahnya hanya akal. Ya. Nas-nas Quran dan hadis itu dikesampingkan. Ya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan akidah ahlu ta'til dan ahlu ta'wil dan ahlu tahrif. Tidak sama. Ahlussunnah wal Jamaah beriman dengan hadis ini. Dan hadis-hadis yang semacam ini. Dan sanad-sanad yang sahih dari Nabi SAW. Kita beriman kepada hadis-hadis ini. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dua sholat ini. Subuh dan asar. Karena disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ya. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. Ya. Maka jika Anda mampu untuk tidak ketinggalan, ya, untuk tidak terlambat, ya, tentang dua sholat ini, sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari, maka kerjakannya. Artinya apa? Perintah untuk kita memperhatikan dua sholat ini. Ya, sholat subuh dan sholat asar. Jangan gampangkan, jangan remehkan. Perhatikanlah, mudah-mudahan dengan demikian seorang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, nikmat yang besar ini, yaitu melihat wajah Allah di hari kiamat kelak. Hadis terakhir dalam bab ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Buraidah radhiyallahu anhu qal, dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Riwayat Imam Al-Bukhari. Barang siapa meninggalkan salat asar, maka gugurlah amalnya. Gugurlah amalnya.
Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Habitu amaluhu artinya batola ajruhu. Jadi barang siapa yang dia meninggalkan sholat asar, maka pahala amalan dia hari itu gugur. Ini adalah mengandung perintah untuk menjaga dan memelihara sholat asar. Jangan menggampangkannya. Jangan meremehkannya. Karena Nabi SAW menyebutkan, man taraka sholat al-asar. Barang siapa meninggalkan sholat asar. Sekarang seorang mengerjakan semua sholat. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Tapi sholat asar ditinggalkannya. Karena suatu hal misalnya. Atau dengan sengaja meninggalkannya. Maka amal-amal kebaikan yang dikerjakannya gugur pada hari itu. Ya, gugur amalnya. Gugur pahalanya. Ya. Oleh karena itu, kita diperintahkan dengan hadis ini, jangan sampai kita menggugurkan amal-amal kita. Pahala-pahala kita yang lainnya jangan sampai gugur hanya karena kita meninggalkan sholat asar. Dan tidak sedikit di antara kaum muslimin atau kaum muslimat ya, yang menggampangkan masalah sholat asar ini. Karena alasan pekerjaan, aku keluar jam sekian sampai jam sekian. Ya, belum nanti di rumah, dalam perjalanan, macet ini itu. Akhirnya aku tinggalkan sholat asar. Aku qadha di waktu yang lain. Ya, ini perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar. Ya, tidak boleh seorang meninggalkan sholat yang 5 waktu ini. Ya, apalagi sholat asar. Hanya karena alasan-alasan yang tidak bisa dijadikan hujjah atau alasan. Ya. Maka perhatikanlah tentang sholat 5 waktu ini. Terutama sholat al-asar. Jadi barang siapa meninggalkan sholat asar dengan sengaja tanpa alasan, ini gugur amal atau pahalanya dari amal-amal kebaikan yang dikerjakan pada hari itu. Ya. Dan hadis ini bukan sebagai dalil untuk mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Tidak. Yang dimaksud dengan habitu amaluhu, yaitu habitu ajruhu. Ya, batola ajruhu. Ya, batal pahalanya. Ya, bukan dia gugur amalnya kemudian dikafirkan, tidak. Karena pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tidak mengkafirkan orang yang mengerjakan dosa besar. Selama itu bukan syirik pada Allah Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini yang dapat disampaikan. InsyaAllah masih ada waktu, sekian menit mungkin, untuk kita menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Demikian semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman seakidah, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 0819896543 atau secara langsung di nomor 0218236543. Baik, kita angkat pertanyaan pertama dari pesan singkat dari hamba Allah di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, Ustaz, apabila kita terlambat pada sholat subuh dan sudah terbit matahari dan kita tidak dalam keadaan suci, apakah masih sah sholat subuh kita apabila kita mandi junub terlebih dahulu lalu sholat subuh? Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus ya. Tentang seorang yang dia ketiduran, betul-betul ketiduran, sehingga terbangun di pagi hari, ya. Kemudian ketika dia bangun, misalnya sudah terbit matahari, artinya waktu sholat subuh sudah habis. Maka bagi orang yang demikian keadaannya, dia betul-betul tertidur tanpa sengaja, ya, apalagi disebutkan tadi dalam pertanyaan yang bertanya, dia dalam keadaan junub, ya, dia dalam keadaan junub, maka yang harus dia lakukan ketika bangun dan matahari sudah terbit, misalnya dia segera mandi, ya, kemudian
dia mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian dia mengerjakan sholat subuh sebagaimana biasa. Jadi insya Allah tidak mengapa kalau memang betul-betul karena ketiduran tanpa sengaja, ya tanpa sengaja. Karena pernah di zaman Nabi SAW terjadi suatu kejadian. Dalam sebuah perjalanan Nabi SAW hingga berhenti di satu tempat. Kemudian beliau berpesan atau bertanya kepada para sahabat siapa yang akan menjadi penjaga untuk membangunkan mereka di waktu subuh. Kata Bilal, beliau sanggup untuk menjadi orang yang menjaga, artinya tidak tidur, mengawasi mereka, para sahabat, mengawasi Nabi SAW yang dalam keadaan tidur untuk dibangunkan di waktu subuh. Ternyata takdir Allah Ta'ala, Bilal pun ketiduran. Yang pertama kali bangun adalah Nabi SAW. Dan itu matahari sudah terbit. Ya. Maka beliau bertanya kepada Bilal, ya Bilal, mana? Kamu mengatakan ya ini akan mengawasi, menjaga, membangunkan di waktu subuh. Kata Bilal, ya Rasulullah, yang menidurkan engkau, itu pula yang menidurkan aku. Yang menidurkan aku, ya Rasulullah, yaitu yang menidurkan engkau, ya. Yang menidurkan engkau. Ya. Hanya Rasulullah menyuruh Bilal untuk azan, tentu setelah wudu, azan, kemudian sholat sunnah, qobliyah subuh, kemudian sholat berjamaah. Ya, jadi demikian tata caranya seperti itu. Kalau memang betul-betul karena ketiduran, ya, karena ketiduran. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga jelas bagi penanya di Kalimantan Timur. Dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Saya mau bertanya, barakallahu fikum, Pak Ustadz. Misalnya ada orang, Pak Ustadz, dia ada pekerjaan. Pekerjaannya itu pekerjaan yang sangat mendadak, apalagi lagi di perjalanan. Tadi kan kata Pak Ustadz, kalau misalnya orang meninggalkan sholat asar, itu amal ibadahnya kan batal ya Pak Ustadz. Kalau misalnya orang ini dalam perjalanan, benar-benar dalam kesibukan, benar-benar susah untuk sholat, tiba-tiba pas udah sampai di rumah, asar sudah lewat. Itu benar-benar sudah gugur amal ibadahnya, apa masih bisa diganti dengan barengan dengan maghrib Pak Ustadz gitu. Ya, kurang mohon penjelasannya Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, tentang pertanyaan yang ditanyakan tadi, seorang yang karena sibuk. Sebetulnya begini ya, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, ya, kita tidak bisa menjadikan alasan untuk meninggalkan sholat itu hanya karena pekerjaan. Bagaimanapun pekerjaan. Kalau yang ditanyakan itu mungkin terjadi sekali atau 2 kali. Tetapi kalau terus-terusan seperti itu, ya, akhirnya semua amalnya gugur. Dalam arti pahalanya, ganjaran dari amal-amal kebaikan yang dikerjakannya itu akan menjadi batal. Nah, oleh karena itu dilihat. Kalau memang seorang itu, ya, dia mempunyai pekerjaan dan pekerjaannya memang tidak bisa dia tinggalkan, itu lain halnya. Tetapi kalau dia bisa meninggalkan pekerjaannya dalam waktu 5 menit misalnya, hanya untuk sholat, maka dia wajib mengerjakan sholat. 5 menit itu. Saya memberikan, apakah ada pekerjaan yang mungkin seseorang itu tidak bisa meninggalkannya? Bisa terjadi. Satu contoh. Seorang dokter. Dia, karena satu hal, dia mengerjakan operasi bedah seorang pasien, itu misalnya semenjak duhur, jam 2 siang.
Ternyata tidak diduga operasi ini berjalan sampai maghrib. Dan dia sebagai tim yang khusus, dia tidak boleh meninggalkan ruangan operasi itu. Dalam kondisi seperti ini, insya Allah ya, masih diberi artinya keringanan. Dalam arti karena memang keadaan seperti itu, dia setelah operasi, saat setelah maghrib, segera mengerjakan sholat asar. Tetapi kalau pekerjaan itu, ya pekerjaan yang ya sibuk, tetapi bisa ditinggalkan 5 menit, ya atau 10 menit, maka seorang tetap wajib untuk mengerjakan sholat asar itu. Tidak bisa kemudian dia menjadikan alasan untuk meninggalkan sholat asar. Katanya dalam pertanyaan tadi sampai di rumah sudah masuk waktu maghrib. Berarti masih ada waktu di jalan untuk dia sholat. Maka kerjakanlah sholat di perjalanannya. Adapun sengaja, menyengaja ya untuk meninggalkan sholat asar. Padahal masih ada waktu dalam perjalanannya. Ini termasuk menyengaja di dalam meninggalkan sholat. Jadi dia harus berupaya untuk mengerjakan sholat asar tersebut, ya jangan gampangkan, jangan remehkan. Kalau suatu saat, suatu hal yang betul-betul karena suatu hal yang memang tidak bisa ditinggalkan, maka kemudian dia meninggalkan sholat asar dalam hal tersebut, maka dia bertobat, minta ampun kepada Allah Taala. Ya, kemudian dia kerjakan misalnya kalau memang sudah masuk waktu maghrib, sebagaimana di zaman Nabi SAW, beliau pun pernah disibukkan oleh sekelompok orang yang datang kepada beliau sampai beliau meninggalkan sholat asar. Kemudian orang-orang itu disebutkan dengan sebutan-sebutan oleh Nabi SAW. Ya. Nah, jadi intinya supaya tidak menggampangkan meninggalkan sholat. Kemudian yang ditanyakan tadi itu, ya, kalau pekerjaan itu yang kita sebutkan tadi ini mungkin sesekali. Tetapi kalau pekerjaan itu sampai setiap hari seperti itu, maka ya tidak ada jalan lain kecuali ya sebaiknya dia mencari pekerjaan yang lainnya. Daripada harus meninggalkan sholat asar setiap hari ditunda setiap hari dikerjakan maghrib, lebih baik dia meninggalkan kerjaan itu, mencari kerjaan yang lain. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak diduga-duganya. Jadi intinya bahwa jangan gampangkan meninggalkan sholat asar hanya karena pekerjaan. Usahakan tetap dia mengerjakannya. Walaupun mungkin dengan semampunya dia. Karena Allah mengatakan, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Ya. Dan itu pun dalam keadaan kondisi sesekali. Adapun terus-terusan tidak. Menunda-nunda sholat secara terus-terusan, ini jelas akan berdampak pada seorang hamba tersebut. Dan juga akan memberikan menggugurkan atau membatalkan pahala-pahala amal kebaikan lainnya yang dikerjakan oleh orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Bandung Ustaz. Ingin bertanya, untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat berjamaah Ustaz, kita fokus pada pikiran pada Allah yang mengawasi kita di ars, atau mendengarkan bacaan imam dan mengartikan bacaan imam. Terkadang membagi pikiran dan membagi hati membuat kita tidak bisa khusyuk Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, ada tulisan-tulisan sebagian ulama ya, atau sebagian asatid yang menulis tentang kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Memang khusyuk dalam sholat itu bukan hal yang mudah, tetapi juga jangan kita gampangkan dan kita remehkan. Ya, dan alhamdulillah bahwa khusyuk itu bukan salah satu rukun sholat. Seandainya khusyuk dijadikan salah satu rukun sholat, ya mungkin tidak ada yang sah sholatnya. Ya. Tapi ini adalah anjuran ya supaya kita menjaga kekhusyuan. Yang ditanyakan tadi, ketika kita sholat,
Apa kita membayangkan atau mengingat Allah Ta'ala yang di atas arsy? Intinya dalam kita sholat itu, kita sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Banyak kiat-kiat untuk khusyuk dalam sholat. Pertama, kita memasukkan, menanamkan dalam diri kita ketika akan sholat bahwa kita akan menghadap Zat yang maha besar. Semua perkara dunia menjadi kecil dan yang maha besar hanya Allah Ta'ala. Yang kedua, kita berupaya memahami apa yang dibaca oleh imam atau apa yang kita baca dalam sholat kita. Ya, kita berusaha. Yang ketiga, ada dengan kita mencari atau menyiapkan diri sebelum sholat. Agar kita khusyuk, siapkan diri kita sebelum sholat, persiapan-persiapan untuk mengerjakan sholat. Supaya tidak terganggu. Ya. Makanya seorang akan buang air dulu, kemudian berwudu. Seorang akan makan, silakan makan dulu, baru kemudian sholat. Jadi hal-hal yang akan mengganggu seseorang dalam sholatnya, mengganggu kekhusyuan seseorang dalam sholat, hendaknya dia menghindarinya. Ya. Itu juga di antara kiat untuk sholat. Termasuk di antara kiat untuk khusyuk dalam sholat. Kemudian juga termasuk tadi memahami apa yang kita baca. Ya, yang kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, kita berupaya untuk memahaminya. Ya. Adapun mendengar, iya, kita mendengar imam yang membaca Al-Fatihah misalnya, mendengar di saat imam membaca dengan jahar, dan kita berupaya untuk memahami maknanya dari apa yang dibaca oleh imam. Makanya terkadang ada orang yang dia menangis ketika mendengar bacaan imam. Karena dia berupaya untuk memahami apa yang dibacakannya. Dia paham, ya, masuk dalam hatinya. Ya, dan itu termasuk juga hal-hal yang dengannya seorang khusyuk dalam sholatnya. Ya, jadi banyak kiat-kiat untuk khusyuk dalam sholat. Yang bertanya bisa melihat dalam, ada kitab-kitab yang kecil, sudah diterjemahkan juga. Ya, kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Coba dibaca buku-buku itu. Atau risalah kecil tersebut, insya Allah sangat membantu kita di dalam khusyuk dalam sholat. Dan perlu dipahami bahwa, atau perlu diketahui, bahwa ada satu syaitan yang memang tugasnya itu untuk mengganggu orang dalam kekhusyuan. Dibisiki macam-macam ketika kita sholat. Ya, nah ini pun kita harus waspada. Tetapi juga tidak ada riwayat dari Nabi SAW, ya, yang mengharuskan kita atau menganjurkan kita untuk membaca Qul a'udzu birabbin nas sebelum sholat. Karena ada sebagian kaum muslimin yang mereka membaca Qul a'udzu birabbin nas sebelum sholat. Ini tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Permulaan sholat itu dengan Allahu Akbar, ya, dan Allahu Akbar. Dan tidak ada contoh dari Nabi SAW bahwa beliau sebelum sholat membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, membaca qul a'udzu birabbin nas, itu tidak ada satupun riwayat yang yang mengatakan demikian. Ya, oleh karena itu kita tidak usah amalkan hal-hal yang memang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tidak usah kita amalkan. Intinya konsentrasi, kita berupaya konsentrasi dalam sholat kita semenjak dari Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian kita sholat. Apabila ada hal-hal yang muncul dalam sholat kita berupaya untuk menghilangkannya semampu kita. Itulah upaya yang bisa kita lakukan dalam sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini, pertanyaan dari Bapak Tatang S di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pertanyaan Ustaz mengenai ibadah sholat di dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk memelihara sholat wusta. Mohon dijelaskan Ustaz apa yang dimaksud dengan sholat wusta tersebut. Baik, di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah, peliharalah sholat-sholat itu dan sholat yang wusta. Para ulama mayoritas mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Sholat wusta itu adalah sholat al-asar. Ya, dan ini juga menunjukkan keutamaan sholat asar itu. Maka jangan digampangkan, jangan kita remehkan masalah sholat
wusta ini atau sholat asar. Ya, termasuk sholat-sholat yang lainnya juga kita tidak boleh gampangkan dan remehkan. Tapi yang dimaksud dengan sholat wusta, mayoritas ulama ya menyebutkan bahwa sholat wusta adalah sholat al-asar. Dan ini menunjukkan keutamaan sholat al-asar. Wallahu ta'ala a'lam. Khairan Ustaz, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, semoga Allah selalu memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Mari kita terus belajar dan menuntut ilmu, terutama ilmu agama yang bersumber dari Al-Quranul Karim, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentu dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, ini menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita, menuntut ilmu secara benar dan memahami secara benar, demikian pula menerapkannya sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW yang telah dilaksanakan oleh para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semakin kita mendalami ilmu itu, maka kita akan mengetahui semakin luas ilmu tersebut. Oleh karena itu, jangan kita berhenti dari menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu agama, kemudian mengerjakannya adalah salah satu jalan yang memudahkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, ya maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga Allah menganugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta istiqamah di dalam iman dan Islam sampai akhir kehidupan kita. Aqulu qauli hadza wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.